Teori perubahan. Ada banyak teori tentang manajemen perubahan. Di antaranya yaitu yang pertama ada teori Lewin tahun 1951. Teori perubahan Lewin menjelaskan bahwa seseorang yang akan mengadakan suatu perubahan harus memiliki konsep tentang perubahan agar proses perubahan tersebut terarah dan mencapai tujuan yang ada. Ia berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan akan berhadapan dengan penolakan untuk berubah. Langkah-langkah mengelola perubahan menurut Lewin meliputi yang pertama ada pencairan. Merupakan tahap menyadarkan akan kebutuhan untuk berubah, sehingga organisasi siap menerima bahwa perubahan harus terjadi. Yang kedua ada pengubahan. Merupakan proses menemukan dan mengadopsi sikap, nilai, dan tingkah laku baru dengan bantuan agen perubahan terlatih, yang memimpin individu, kelompok, atau seluruh organisasi melewati proses tersebut. Anggota organisasi akan menyesuaikan diri dengan nilai, sikap, dan tingkah laku dengan perubahan serta menyerapnya. Yang ketiga ada pemantapan. Merupakan proses membawa kembali kelompok kepada keseimbangan yang baru. Yang kedua ada teori Rogers tahun 1962. Rogers mengembangkan teori dari Lewin tentang 3 tahap perubahan dengan menekankan pada latar belakang individu yang terlibat dalam perubahan dan lingkungan tempat perubahan tersebut dilaksanakan. Terdapat 5 langkah dalam mengelola perubahan menurut Rogers. Yang pertama ada awareness, tahap awal yang menyatakan bahwa untuk mengadakan perubahan diperlukan adanya kesadaran untuk berubah. Yang kedua ada interest. Tahap ini menyatakan bahwa untuk mengadakan perubahan harus timbul perasaan suka atau minat terhadap perubahan. Timbulnya minat akan mendorong dan menguatkan kesadaran untuk berubah. Yang ketiga ada evaluasi. Pada tahap ini terjadi penilaian terhadap suatu yang baru agar tidak ditemukan hambatan selama mengadakan perubahan. Yang keempat ada trial. Tahap ini merupakan tahap uji coba terhadap hasil perubahan dengan harapan sesuatu yang baru dapat diketahui hasilnya sesuai dengan situasi yang ada. Yang kelima ada adoption. Tahap terakhir yaitu proses perubahan terhadap sesuatu yang baru setelah ada uji coba dan merasakan ada manfaatnya sehingga mampu mempertahankan hasil perubahan. Yang ketiga ada teori Lefebvre tahun 1973. Lefebvre mengembangkan teori Lewin dengan menambahkan 7 langkah dalam mengelola perubahan. Meliputi yang pertama, mendiagnosa masalah, identifikasi semua faktor yang mungkin mendukung atau menghambat perubahan. Yang kedua, pengkajian motivasi dan kapasitas untuk berubah, yaitu mencoba mencari pemecahan masalah. Yang ketiga, pengkajian motivasi agen, pembaruan, dan sumber-sumber, yang dimana mencari dukungan baik internal maupun eksternal atau secara interpersonal, organisasional maupun berdasarkan pengalaman. Yang keempat, menentukan tujuan akhir perubahan, yang dimana menyusun semua hasil yang didapat untuk membuat perencanaan. Yang kelima ada memilih peran yang tepat untuk agen pembaruan, yang dimana menetapkan peran dari pembaharuan sebagai agen perubahan atau pendidik, peneliti, atau pemimpin. Yang keenam ada mempertahankan perubahan, yang dimana mempertahankan hasil dari perubahan yang telah dicapai. Dan yang ketujuh ada menghentikan hubungan pertolongan, melakukan penghentian bantuan supaya harapan peran dan tanggung jawab dapat tercapai sesuai bertahap.